Kembali lagi sama gue Jadi Simamura di Wanjir. Hari ini gue mau ngejelasin lagi tentang sejarah makanan nih. Kalau kemarin gue ngebahas barang-barang, ngebahas tentang apa ya, selain barang, olahraga, makanan juga ada. Itu kalau misalnya teman-teman udah nonton ikan pecah. Hari ini gue mau ngebahas lagi nih tentang makanan. Nah, makanan yang gue mau bahas ini makanannya mirip ya, atau lebih spesial nih. Karena kenapa gue bilang mirip? Karena cara masak, pembuatan, bumbu-bumbu ini mirip dengan ikan pecak nih. Kalau yang olahraga kan berbeda jauh tuh, olahraga atau mungkin alat-alat kan biasanya ya kalau nggak hobi, uh, ini yang wah ternyata barang ini ada sejarahnya ya. Nah kalau kali ini gue mau membahas tentang makanan yang emang pas dari sejarahnya karena khas ya kan. Hari ini gue mau ngebahas tentang makanan yang bernama ikan pindang. Nah, ini pasti teman-teman udah familiar nih dengan nama pindang ya kan. Ikan pindang ini ikan yang cukup cukup familiar lah di kalangan masyarakat kita ya kan. Nah, kenapa cukup familiar di kalangan masyarakat kita? Karena udah banyak nih restoran atau tempat-tempat yang masak pindang sebagai menu spesialnya ya kan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, ikan pindang nih berasal dari mana? Ikan pindang itu berasal dari daerah Sumatera Selatan. Pindang ini menjadi makanan khas dari Sumatera Selatan gara-gara pindang berbahan dasar ikan air tawar. Nah, dasar dari ikan air tawar nih, makanya kenapa jadi khas ya, kenapa jadi sesuatu yang penting ya. Nah, karena itulah makanya gue mau ngebahas lebih dalam lagi nih tentang si pindang ini. Daerah Sumatera Selatan ini kan dekat dengan aliran sungai. Nah, aliran sungainya itu sungai gede lagi. Pasti teman-teman udah pada tahu dong sungai gede apa yang ada di Sumatera Selatan. Ya, betul banget nih, pastinya Sungai Musi ya kan. Karena Sungai Musi cukup gede dan di sekitarnya itu banyak rawa, makanya nih habitat-habitat ikan air tawar di daerah Sungai Musi itu cukup banyak. Makanya sumber daya alamnya melimpah nih di daerah-daerah Sungai Musi, khususnya ikan-ikan air tawar atau uh, biota-biota atau tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar sungai nih. Nah, karena saking banyak sumber daya dan sudah cukup banyak, makanya masyarakat Sumatera Selatan memanfaatkan sumber daya itu buat kebutuhan pribadi, khususnya makanan nih. Nah, makanan yang mau dibuat itu ya salah satunya pindang ini. Nah, pindang ini tuh karena berasal dari ikan-ikan air tawar, makanya ikan yang dipakai pun khas juga nih. Kalau kemarin kita bahas tentang ikan pecak, ada pecak gabus, ada pecak baung, ada pecak nila atau pecak lainnya. Nah, di sini juga gue mau ngebahas, sorry ya teman-teman yang nonton video ini, kalau sering ada suara motor atau suara mobil yang berseliweran cukup gede, karena posisi rumahnya dekat jalan raya, jadi ya mau nggak mungkin juga gue berhentiin karena gue mau bikin video ya kan. Gue kembali lagi nih ke makanan ikan pindang ya. Ikan pindang ini pun bahan dasarnya sama jenis ikannya. Nah, ikan yang dia bikin tuh ada ikan apa ya? Ikan baung, ikan gabus, ada ikan nila juga, ada ikan betok juga. Ya, ikan-ikan yang hidup di laut lah. Di laut lagi. Di sungai lah. Nah, jenis-jenis ikan inilah yang dimanfaatin buat masak pindang di awalnya. Nah, di awalnya juga cara masaknya juga nggak langsung digoreng gitu aja. Itu udah perkembangan selanjutnya. Belum masaknya gimana? Direbus kering gitu deh. Terus habis direbus kering dicampur sama bumbu-bumbunya. Nah, bumbu-bumbunya nih. Jadi buat ibu-ibu atau buat teman-teman yang doyan masak nih bisa dicatat nih bumbu dasarnya aja ya. Ada serai, ada bawang merah, ada lengkuas, ada cabai, ada asam jawa. Nah, itu 5 bumbu dasar buat bikin pindang nih. Nah, 5 ini nih bumbu dasarnya nih. Nah, dengan bumbu dasar itu ditambah pindang ini dicampur deh tuh. Jadilah si pindang ini. Jadi bumbu dasarnya ini digabungin dulu, ditumbuk halus dulu, digiling dulu, dicampurin kuah karena pindang itu makanan berkuah sama kayak pecah, terus dicampurin deh tuh sama si ikan yang udah digoreng itu. Nah, gitu. Gue mau ngelanjutin nih, tentang ikan pindang.
Nah, ikan pindang ini setelah di perkembangannya ya kan udah direbus, tadi masaknya dicampur, terus bumbunya udah gue kasih tahu. Nah, pindang ini juga dimasak berdasarkan daerah sama cara masaknya. Nah, ada pindang yang berasal dari daerah Palembang. Nah, ini tergantung daerah nih. Kalau dari daerah ya yang gue sebutin, ada Palembang, ada Musirawas. Nah, ada juga 2 tempat nih, gue kurang paham nih ini tentang nama cara masak kah atau nama daerah nih. Ada nama daerahnya Meragan sama Burai. Ada juga masak tempoyak. Kalau tempoyak gue paham, karena ini salah satu makanan khas nih. Oh iya nih, buat for your information ya. Tempoyak ini itu adalah hasil fermentasi dari durian. Jadi buah durian itu yang dagingnya diambil, dimasukin, difermentasi ya, difermentasi, dikumpulin, difermentasi, ditunggu beberapa hari, kemudian nanti setelah fermentasi dicampur sama sambal atau mungkin bumbu-bumbu lain, biar akhirnya jadi tambahan lauk untuk masak si pindang, ya makanan khas Melayunya ya. Dan makanan tempoyak ini nggak cuma viral, lagi terkenal di daerah Sumatera, terkenal juga di daerah-daerah yang ya cukup gede ya, daerah-daerah Melayu khususnya. Kalimantan juga tahu nih pasti tempoyak nih. Jadi kalau buat teman-teman yang paham pasti ngerti lah nih tempoyak makanan khas Melayu. Nah, yang kemudian nih di perkembangannya juga pindang ini dimasak dengan tangan yang berjiwa besar. Oh enggak. Jadi pindang ini dimasak dengan tergantung daerah atau orang mana yang masak gitu. Nah, kalau misalnya di daerah tertentu ya, di daerah, bukan daerah yang masak ya, maksudnya lebih tepatnya lagi akulturasi, tambahan orang masak. Nih, jadi gua agak kacau, sorry. Ada orang dari Arab yang masak, tadi gue jelasin ada burai, pindang burai, ada juga dari orang Belanda Nasrani nih. Perbedaannya apa aja nih tambahannya? Kalau pindang burai, di ujungnya ditambahin nanas. Jadi setelah udah dibikin pindangnya sendiri, dia nambahin nanas buat mungkin biar lebih seger kali ya. Nah, kalau pindang orang Arab, yang Arab penambahan dari Arab gitu, itu kecombrang yang udah ditumis, ditambahin lagi di dalam pindangnya. Nah, beda lagi sama serani. Nah, serani ini dasarnya karena orang Belanda ini yang masak, jadi dasarnya dari kata Nasrani itu namanya gula Jawa. Jadi pindangnya mungkin akan lebih terasa lebih manis kali ya, karena dia udah penambahannya cukup banyak gitu loh. Nah, pindang-pindang ini itu sendiri karena udah tergantung daerah dan siapa yang masak, jadi penambahannya itu udah berkembang. Termasuk juga bahan dasarnya yang kita jelasin di awal tadi, bahwa bahan dasarnya banyak kan ikan sungai atau ikan air tawar. Nah, ini udah penambahannya ke depannya udah makin banyak. Ada pindang apa ya? Ada pindang daging, ada pindang ayam, ada pindang apa lagi ya ke depannya nih? Ada pindang tulang atau pindang-pindang yang lain ya kan, ada pindang patin. Nah, yang maksud gua tuh ini perkembangan pindang itu udah makin banyak karena bumbunya yang gampang dan bisa disesuaikan dengan selera. Jadi teman-teman nih yang doyan masak, yang doyan makan, yang doyan segala halnya nih, pasti nih pindang ini udah jadi makanan yang cukup mainstream ya, atau cukup yang menggugah selera makan, apalagi yang doyan makan ya kan. Jadi kalau buat teman-teman nih yang udah sering traveling, khususnya ke daerah-daerah Sumatera atau mungkin ke daerah Sumatera Selatan, coba dirasa nih makanan pindang ini. Atau mungkin mau masak sendiri, bisa jadi ini di pindang bikin sesuai dengan yang gue kasih tahu tadi bumbunya, ya kan? Terus tinggal dikreasi, ditambah-tambah, itu buat menjadi lebih enak. Jadi nih buat teman-teman, untuk gue menutup video ini, dari sekian panjang video yang gue jelasin, kalau ada yang mau like, comment, subscribe, coba deh kasih di tempat kita biar kita lebih berkembang lagi, ngebahas lagi apa nih sejarah atau hal-hal yang mau dibahas ya kan. Dan juga jangan lupa subscribe jam 8 worldwide biar kita makin berkembang dan makin maju. Sekian dari gua, terima kasih.